menjelaskan tentang mesin logik. Ada 3 penjelasan yang ada di sini. Pertama, penjelasan matematis, kedua, penjelasan di aplikasi Python, dan ketiga, penjelasan menggunakan rangkaian elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Edil. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh metode Tsukamoto, di mana diketahui berat pakaian sama dengan 2,1 kg. Intensitas kotoran sama dengan 21%. Ditanyakan berapa menit waktu yang dibutuhkan. Kita masuk di tahap pertama, yaitu tahap klasifikasi. Pada berat pakaian, dilihat dari gambar kurvanya. Pertama-tama itu kita melihat di mana letak 2,1 berada. Setelah itu kita menarik garis lurus ke atas. Dimana setelah kita menarik garis lurus ke atas, garis itu mengenai 2 kurva, yaitu kurva turun yaitu mu ringan dan kurva naik yaitu mu sedang. Dimana pada mu ringan atau kurva turun diperoleh hasil 4 dikurang 2,1 dibagi 4 kurang 2, yaitu sama dengan 0,95. Pada mu sedang sama dengan 2,1 dikurang 2 dibagi 4 kurang 2 sama dengan 0,05. Nah, hasilnya bisa dilihat pada gambar kurva berikut. Selanjutnya kita ke intensitas kotoran sama dengan 21%. Di mana pada kurva intensitas kotoran hanya ada 2, yaitu rendah dan tinggi. Pada mu rendah ia adalah kurva turun, dan pada mu tinggi dia adalah kurva naik. Jadi karena mu rendah adalah kurva turun, maka mu rendah sama dengan 80 dikurang 21 dibagi 80 dikurang 20, hasilnya 0,98. Dan mu tinggi itu kurva naik, jadi mu tinggi sama dengan 21 dikurang 20 dibagi 80 dikurang 20 sama dengan 0,016. Hasilnya dilihat pada kurva berikut. Selanjutnya kita masuk di tahap kedua, yaitu inference, di mana di sini mempunyai aturan atau rule if then, di mana pada aturan pertama if BP sama dengan ringan dan IK sama dengan rendah dan durasinya yaitu cepat. Kedua, if BP sama dengan ringan dan IK sama dengan tinggi dan durasinya adalah cepat. Dan yang ketiga, if BP sama dengan sedang dan IK sama dengan rendah dan durasinya cepat. Keempat, if BP sama dengan sedang dan IK sama dengan tinggi dan durasinya yaitu lama. 5. If BP sama dengan berat dan IK sama dengan rendah dan durasinya yaitu lama. Keenam, if BP sama dengan berat dan IK sama dengan tinggi dan durasinya sama dengan lama. Di sini kita hanya memakai 4 aturan if then, karena nilai berat pada contoh ini tidak ada. Jadi yang kita pakai hanya 4 aturan. Pada poin pertama, A predikat sama dengan min dalam kurung mu ringan, dalam kurung mu rendah sama dengan
min dalam kurun 0,95, dalam kurun 0,98. Nah, di sini nilai yang kita ambil adalah nilai yang terendah, yaitu 0,95. Jadi nilai minnya adalah 0,95. Lanjut, 0,95 sama dengan 80 dikurang X1 dibagi 80 dikurang 20. 0,95 sama dengan 80 dikurang X1 dibagi 60. 60 diambil dari 80 dikurang 20. Nah, 60 pindah menjadi pengali, dimana 60 dikali 0,95 sama dengan 80 dikurang X1. 80 dikurang X1 sama dengan 57. Nah, 57 diambil dari 60 dikali 0,95, dan X1 sama dengan 80 dikurang 57 sama dengan 23. Pada poin keempat, caranya berbeda, di mana A predikat sama dengan min dalam kurun mu sedang, dalam kurun mu tinggi sama dengan min dalam kurun 0,95, dalam kurun 0,16. Nah, nilai yang diambil di sini tetap yang terendah. Jadi nilai minnya adalah 0,016. Lanjut, 0,016 sama dengan X4 dikurang 20 dibagi 80 kurang 20. Hasilnya 0,016 sama dengan X4 dikurang 20 dibagi 60. 60 pindah jadi pengali. Jadi 60 dikali 0,016 sama dengan X4 dikurang 20. 60 dikali 0,016 hasilnya 0,96. Nah, 0,96 sama dengan X4 dikurang 20. X4 sama dengan 0,96 pindah menjadi penambah ditambah dengan 20 sama dengan 20,96. Kita beralih ke tahap terakhir, yaitu dezubifikasi. Nah, pada tahap ini ada dua variabel yang kita cari nilainya, yaitu EA predikat X dan EA predikat. Nah, untuk mencari EA predikat X menggunakan rumus min kali X, sedangkan untuk EA predikat adalah nilai min itu sendiri. Setelah mendapat dari hasil EA predikat X dan EA predikat masing-masing ditambah, jadi EA predikat X sama dengan 21,85 ditambah 1,27 ditambah 3,65 ditambah 0,336 dibagi EA predikat sama dengan 0,95 ditambah 0,016 ditambah 0,05 ditambah 0,16. Hasilnya 28,04 dibagi 1,032 sama dengan 26,27. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 26,27 menit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang dibuat pada Visual Studio Code. Program ini dalam aplikasi produksi untuk menentukan pencucian pakaian berdasarkan berat pakaian dan intensitas kotoran. Program ini melakukan beberapa langkah, yaitu input data, busifikasi, interference, dan debusifikasi. Berikut penjelasan detail mengenai tiap langkah. Pertama, input data. Program minta untuk masukkan berat pakaian dalam kilogram dan intensitas kotoran dalam persentase. Data tersebut kemudian dikonversi menjadi tipe data plot. Data pada codingan, kita lihat X berat sama dengan input, berat dimasukkan berat.
kilogram. Dan intensitas sama dengan input memasukkan intensitas kotoran dalam bentuk persen. Kedua, fusifikasi. Proses fusifikasi mengubah nilai input menjadi derajat keanggotaan pada himpunan fusi. Ada dua variabel fusi, berat dan intensitas. Yang pertama, berat pakaian. Variabel berat membagi tiga himpunan fusi, ringan, sedang, dan berat. Yang pertama, berat pakaian. Jika berat pakaian lebih kecil dari 2, maka nilai ringan sama dengan 1, nilai sedang sama dengan 0. Jika berat lebih besar sama dengan 2 dan berat lebih kecil 4, maka nilai berat bagi nilai berat dikurang 2 dan kecil dari 5. Jika berat besar lebih kecil 9, maka 3 7 dikurang nilai berat dibagi 7 dikurang 2. Nilai berat sama dengan berat dikurang 5 dibagi 7 kurang 5. Jika berat lebih besar dari 7 dan berat lebih kecil sama dengan 9, maka nilai ringan sama dengan nilai sedang sama dengan nilai berat sama dengan 1. Kita ke intensitas kotoran. Variabel intensitas memiliki dua himpunan fusi, rendah dan tinggi. Seperti tertera pada kodingan intensitas kotoran. Jika intensitas lebih kecil dari 20, maka nilai rendah sama dengan 1, nilai tinggi. Jika intensitas lebih besar sama dengan 20 dan intensitas lebih kecil sama dengan 50, maka nilai rendah bisa didapatkan dari 80 dikurang intensitas dibagi 80. Nilai tinggi sama dengan intensitas dikurang 20 dibagi 80 kurang 20. Terakhir, jika intensitas lebih besar sama dengan 80 dan intensitas lebih kecil sama dengan 100, maka nilai rendah sama dengan 0. Ketiga, interference. Proses interference menentukan nilai dalam fungsi berdasarkan nilai keanggotaan nilai menentukan. Ada 6 bentuk. Nilai ringan dan nilai rendah. Alpha 2 min nilai ringan dan nilai tinggi. Alpha 3 min nilai sedang dan nilai rendah. Alpha 4 min nilai sedang dan nilai tinggi. Alpha 5 min nilai berat dan nilai rendah. Alpha 6 min nilai berat dan nilai tinggi. Kita akan menghasilkan nilai output fusi set 1 sama dengan 80 dikurang alpha 1 dikali 6 set 4 dikurang alpha 2 dikali 6 set 3 80 dikurang alpha 3 dikali 60 set 4 sama dengan 20 ditambah alpha 4 dikali set 5 sama dengan 20 ditambah alpha 6 dikali 60 set 6 sama dengan 20 ditambah 40. Yang keempat, proses defusifikasi. Proses defusifikasi mengubah fusi kris pada nilai nyata yang digunakan sebagai hasil akhir. Nilai defusifikasi diwujudkan dengan metode centroid seperti
hasil dari nilai atas sama dengan alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z3 alfa 4 dikali Z4 ditambah alfa dikali Z5 ditambah 6. Ini dibalas dengan alfa 1 tambah alfa 2 ditambah alfa 3 ditambah hasilnya maka atas dibagi nilai 2. Hasil akhir dari program ini adalah waktu pencuci yang dibutuhkan berdasarkan bagian dari kias kotoran masukkan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dengan menggunakan rangkaian elektronika, di mana pertama kita membutuhkan dua potensio, satu Arduino Uno, satu LCD I2C. Di mana potensio memiliki tiga kaki, yaitu ground, input, dan VCC. Di potensio pertama pada kaki input kita hubungkan dengan pin A1 pada Arduino. Kaki ground kita hubungkan dengan ground Arduino. Ground Arduino dan VCC kita hubungkan di pin 5 volt di Arduino. Begitupun pada potensio kedua. Untuk LCD-nya ada 4 pin, yaitu VCC, ground, SCL, SDA. Pada pin VCC kita hubungkan dengan pin VCC potensio. Pin ground kita hubungkan sesama ground. Pin SCL kita hubungkan dengan pin SCL pada Arduino Uno, dan pin SDA kita hubungkan dengan pin SDA di Arduino Uno. Kedua, kita masukkan di program Arduino Uno, di mana kita harus menginstal library LCD I2C di Arduino. Setelah menginstal, kita memasukkan library di program. Kita selanjutnya menuliskan perintah float. Perintah float di sini berguna memanggil variabel yang kita gunakan pada program ini. Selanjutnya pada void stub, di sini ada perintah LCD begin. LCD begin ini berfungsi memanggil LCD, dan LCD backlight berguna menyalakan lampu di LCD. Pada void loop, n berat sama dengan analog read dalam kurung A1. Nilai berat sama dengan map dalam kurung n berat 0,102309. Artinya kita membatasi potensio yang berawal dari 0 sampai 1023. Sekarang sampai 0 sampai 9. Selanjutnya kita masuk ke tahap fusifikasi, di mana di berat pakaian. Ketika nilai berat kurang dari 2, maka nilai ringan sama dengan 1, nilai sedang sama dengan 0, nilai berat sama dengan 0. Ketika nilai berat lebih dari 2 atau sama dengan 2 dan nilai berat kurang dari 4, maka nilai ringan sama dengan 4. Nilai berat dibagi 4 kurang 2, nilai sedang sama dengan nilai berat kurang 2 dibagi 4 kurang 2, dan berat sama dengan 0. Ketika nilai berat lebih dari 4 atau sama dengan 4 dan nilai berat kurang dari atau sama dengan 5, maka nilai ringan sama dengan 0, nilai sedang sama dengan 1, dan nilai berat sama dengan 0. Ketika nilai berat lebih dari 5 dan nilai berat kurang dari atau sama dengan 7, maka ringan sama dengan 0, sedangkan sama dengan 7. Berat dibagi 7 sama dengan 7 kurang 5, dan berat sama dengan nilai berat kurang 5 dibagi 7 kurang 5. Dan ketika nilai berat lebih dari atau sama dengan 7 dan nilai berat kurang dari atau sama dengan 9, maka ringan sama dengan 0, sedangkan
0 dan berat sama dengan 1. Dan pada perintah LCD, set kursor dalam kurung 0,0 di sini berfungsi menampilkan fasa baris 0 kolom 0, dan di perintah LCD print dalam kurung nilai berat berfungsi menampilkan nilai dari potensio pertama. Selanjutnya di intensitas, sama seperti potensio pertama, bedanya cuma di variabel di poin intensitas menggunakan variabel nilai intensitas dan menaruhkan batas dari 0 sampai 1023 ke 0 sampai 100. Ketika nilai intensitas kurang dari 20 maka rendah sama dengan 1. Tinggi sama dengan 0. Ketika nilai intensitas lebih dari atau sama dengan 20 dan nilai intensitas kurang dari atau sama dengan 80 maka rendah sama dengan 80 kurang nilai intensitas dibagi 80 kurang 20. Tinggi sama dengan nilai intensitas kurang 20 dibagi 80 kurang 20. Dan ketika nilai intensitas lebih dari 80 dan nilai intensitas kurang dari atau sama dengan 100 maka rendah sama dengan 0, tinggi sama dengan 1. Kita menampilkan baris 2 kolom 0 di LCD dan menampilkan nilai intensitas dengan menggunakan perintah LCD print nilai intensitas pada potensio pertama dan kedua kita kasih delay 100 milisekund. Kita masuk di tahap inference. Plot alpha 1 sama dengan min dalam kurung ringan, rendah. Plot alpha 2 sama dengan min dalam kurung ringan, tinggi. Plot alpha 3 sama dengan min dalam kurung sedang, rendah. Plot alpha 4 min dalam kurung sedang, tinggi. Plot alpha 5 sama dengan dalam kurung berat, rendah. Plot alpha 6 sama dengan min dalam kurung berat, tinggi. Plot Z1 sama dengan 80 kurang alpha 1 kali 60. Float Z2 sama dengan 80 kurang alpha 2 kali 60. Float Z3 sama dengan 80 kurang alpha 3 kali 60. Float Z4 sama dengan 20 tambah alpha 4 kali 60. Float Z5 sama dengan 20 tambah alpha 5 kali 60. Float Z6 sama dengan 20 tambah alpha 6 kali 60. Kita masuk di tahap desufifikasi. Float nilai atas sama dengan alpha 1 kali Z1 tambah alpha 2 kali Z2 tambah alpha 3 kali Z3 tambah alpha 4 kali Z4 tambah alpha 5 kali Z5 tambah alpha 6 kali Z6. Float nilai bawah sama dengan alpha 1 tambah alpha 2 tambah alpha 3 tambah alpha 4 tambah alpha 5 tambah alpha 6. Float hasil sama dengan nilai atas dibagi nilai bawah. Kita menampilkan hasilnya pada kolom 10 baris 1 dan menampilkan nilai dari hasilnya dengan menggunakan LCD print dengan delay 100.